Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita Pendidikan Agama Islam SMA SMK kelas 12 bab 3, mengevaluasi makna iman pada hari akhir. Periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa tasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan. Dan Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka, padahal mereka sudah melupakannya. Dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 6. 2. Yaumul Hasr. Yaumul Hasr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar, tempat berkumpul. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. 3. Buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diletakkan kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, wahai, celakalah kami, kitab apa ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. 4. Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu, lidah, tangan dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil, berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami letakkan timbangan yang tepat atau adil pada hari kiamat, dan tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat zarah, pasti kami berikan pahalanya, dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. 5. Asyirat. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga.
Mudah atau sulitnya melewati asyirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbentanglah jembatan asyirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. 6. Yaumul jaza, suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaza, balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya pada hari itu tiap-tiap jiwa diberikan balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 17. 7. Balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia kepada hambanya. Perhatikan Quran Surat Al-Haqqah ayat 21 sampai 24 dan Quran Surat Al-Waqiah ayat 8 sampai dengan 40. 8. Balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menerima balasan yang jahat pula. Sebagian kegetiran dan kerasnya siksa neraka digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 4 sampai dengan 7. Tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju. Mereka masuki api yang sangat panas, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 4-7. Hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada hari akhir. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir di dunia mempunyai hikmah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Di bawah ini beberapa hikmah iman kepada hari akhir. 1. Muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejadan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. 2. Menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini oleh siapapun. 3. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. 4. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. 6. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Menerapkan perilaku mulia. Keyakinan akan adanya hari akhir mengantar manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupannya, khususnya banyak melakukan amal kebaikan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Dari pembahasan di atas,
Perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. 2. Menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur dan atau sombong dalam dirinya. 3. Selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. 4. Membiasakan diri dengan akhlak karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. 5. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan melakukan ibadah ritual seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. 6. Termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Demikianlah pembahasan kita mengenai makna beriman kepada adanya hari akhir. Maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jangan pernah ragu untuk berbuat baik, karena Allah melihat dan membalas kebaikan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.